Seorang bayi berusia 4 bulan mendapat hadiah spesial saat pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Bayi tersebut diberkati secara langsung oleh Paus Fransiskus. Pak. Momen humanis ini terekam kamera saat seorang ayah yang menggendong bayi perempuannya menerobos barikade polisi dan pas pampres untuk bisa mendekati Paus Fransiskus. Paus yang melihat keduanya kemudian memberikan tanda salib pada dahi bayi bernama Teresia Wiliana Abong Malun ini sebagai berkat langsung oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Peristiwa ini terjadi di depan Gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta saat Paus Fransiskus dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Nama saya Willy, anak saya namanya Wilan, asalnya dari NTT, cuman kerjanya di sini. Intinya kan tadi untuk bisa ketemu Pausnya kan kita dihalang-halangin, cuman karena effort. Terus kita tadi dibantuin juga untuk bisa maju ke depan. Sempat dihalangin sama pengawalnya, cuman puji Tuhan kita bisa dapat berkat dari Bapak Pausnya langsung. Anak saya udah diberkati langsung tadi dari Bapak. Ya, pemirsa, Paus Fransiskus melanjutkan kegiatannya di Jakarta dengan mengunjungi Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Gereja Katedral sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sore tadi. Ratusan warga memadati sepanjang jalan menuju katedral untuk melihat secara langsung pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini. Warga pun terlihat antusias menyaksikan momen langka ini. Sementara kunjungan Paus ke Gereja Katedral untuk bertemu dengan para uskup hingga imam seluruh Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Elsye Casey di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat sore Elsye, apa agenda yang tengah berlangsung saat ini? Iya, Nadia dan juga pemirsa, setelah tadi pagi Paus Fransiskus datang ke Istana Negara untuk melakukan kunjungan kepada Pak Joko Widodo atau Presiden Indonesia dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada sore hari ini, Bapak Paus melakukan kunjungan ke katedral untuk bertemu dengan uskup, imam, dan juga biarawan serta biarawati. Adapun pada pukul 16:35 tepatnya Bapak Paus sudah datang bersama dengan rombongannya untuk melakukan pertemuan ini. Dan pada saat ini di dalam gedung katedral sedang berlangsung pertemuan untuk mendengarkan testimonium dari para biarawan, biarawati, uskup, imam terkait dengan seperti apa berjalannya Gereja Katolik di Indonesia. Dan nantinya pada pukul 17:35 tentunya Bapak Paus juga akan melanjutkan kegiatan dengan melakukan audiensi atau dialog dengan para pemuda yang dilakukan di Geraha Pemuda. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat, seperti Anda dapat lihat memang banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Paus, meskipun memang mereka tidak bisa bertemu dengan langsung, tapi mereka ingin melihat seperti apa Bapak Paus datang ke Gereja Katedral. Saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat, yaitu dengan Ibu Stella. Selamat sore Ibu Stella. Selamat sore Mbak. Ibu Stella, bisa diceritakan Ibu mungkin Ibu datang dari mana? Terima kasih, saya dari Manado, dari Paroki Santa Veronica, Kayuwatu, Manado.
Oh gitu. Nah Ibu ini dari Manado, kemudian memang Ibu tinggal di Jakarta atau seperti apa Ibu? Saya sebenarnya tinggal di Jakarta, tapi karena saya mendengar ada kedatangan Bapak Paus, makanya saya ngajak saudara saya sama teman saya, saking penasarannya kami merapat ke gereja katedral karena informasinya di sini ketemu dengan biarawan biarawati, dan kami kemarin melihat Bapak Paus tuh melewati jalan GI itu bisa melambai-lambaikan tangannya kepada masyarakat. Jadi kami juga ingin ikut berpartisipasi untuk melihat Bapak Paus secara langsung gitu. Nah Ibu tadi pada saat Bapak Paus datang sekitar pukul 16.35, itu seperti apa Ibu melihat Bapak Paus? Iya, saya udah dari jam 3, tetapi pas informasi kami ke sini, kami sempat melihat mobil Toyotanya masuk ke gerbang katedral, tetapi kami tidak sempat melihat Bapak Paus karena langsung masuk ke gereja. Cuman aura dari kegembiraan saya rasakan di sini bersama masyarakat yang ada di sini. Mungkin kalau bisa bertemu dengan Bapak Paus, ingin menyampaikan apa atau ingin minta berkat seperti apa Ibu? Wah, sangat merasa diberkati banget karena ini momen bahwa kami bisa melihat Bapak Paus datang ke Indonesia, di mana yang saya tahu ini ada kedatangan ketiga kali oleh Paus langsung, dan dengan sekarang banyak informasi yang beredar dengan kesederhanaan yang dimiliki Bapak Paus, dengan menaiki mobil yang sederhana yang biasa kita pakai di Indonesia, Kijang Toyota, dan dengan kesederhanaan nginap di kedutaan Vatikan, juga sampai dengan jamnya itu juga dibahas. Kami merasa kagum dan bangga, teristimewa saya umat Katolik merasa bahwa ini mungkin contoh bagi kami semua bagaimana ke depannya untuk meneladani Bapak Paus sendiri gitu. Terima kasih banyak Ibu untuk testimoninya, dan juga terima kasih, semoga nanti apa yang diucapkan bisa terwujud ya Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, Nadia dan juga pemirsa, seperti itu tadi perbincangan saya dengan salah seorang warga yang berasal dari Manado. Kemudian ia memang datang di sini meskipun ia memang tinggal di daerah Jakarta dan juga sekitarnya, tetapi ia memutuskan untuk bertemu dengan Bapak Paus di sini, mengharapkan bahwa Bapak Paus dapat melambai-lambai, dan dia memang merasa bahwa kedatangan Bapak Paus ini merupakan salah satu simbolis bentuk kesederhanaan yang ingin juga ia implementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Tentunya kami masih akan memantau seperti apa pertemuan Bapak Paus di Gereja Katedral dan seperti apa nantinya pertemuan Bapak Paus juga di Geraha Pemuda. Dan akan melaporkan kembali kepada Anda, Nadia, di studio. Baik, terima kasih Elsya Casey atas laporannya langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Elsya. Ya pemirsa, selain ke Gereja Katedral, rencananya Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal pada Kamis pagi esok. Dalam kunjungannya, Paus akan menghadiri dialog lintas agama. Sejumlah persiapan telah disiapkan, baik dari segi pengamanan hingga fasilitas di Masjid Istiqlal. Selain dialog lintas agama, Paus juga akan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Geladi bersih selesai dan tanpa Paus akan tanam. Nah, ini kan terowongan toleransi pertama di dunia ya. Dan juga bagi semuanya sangat artistik, sangat terkesan masuk ke dalam. Beda pertemuan besok dengan Bapak. Besok. Kalau Bapak rencananya akan membahas apa aja sih? Ya, substansinya besok kita akan. Ya. Apakah secara umum kayak membahas soal televisi atau pergejolak? Iya, menanggapi. Sebelumnya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus menemui Presiden Joko Widodo pada pagi tadi. Sebelum bertemu dengan Jokowi, Paus mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka untuk menyapa anak-anak.
Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka, Jakarta pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan pengawalan ketat. Setibanya di gerbang istana, kendaraan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini mengelilingi halaman belakang Istana Merdeka untuk menyapa anak-anak yang sudah menunggunya. Paus juga sempat menyalami sejumlah anak-anak yang menyambutnya. Usai mengelilingi halaman istana, Presiden Joko Widodo menyambut Paus di sisi istana. Setelah Presiden Jokowi menerima Paus Fransiskus, mereka kemudian menuju depan Istana Merdeka untuk menyaksikan acara penyambutan negara yang telah disiapkan. Kapolri bersama Panglima TNI menyambangi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu siang. Kapolri dan Panglima TNI meninjau Stadion GBK yang akan digunakan untuk kegiatan Misa Akbar Paus Fransiskus pada Kamis esok. Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Jenderal Agus Subianto dan rombongan meninjau langsung Posko Ops Tri Brata Jaya 2024 di Stadion GBK Jakarta Pusat. Mereka bersama-sama meninjau stadion utama hingga jalur yang nantinya dilalui Paus Fransiskus menjelang kegiatan Misa Akbar. Ribuan personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan Misa Agung bersama Paus Fransiskus yang akan digelar pada Kamis 5 September besok. Dan kebersamaan kita sungguh menjadi personil pengamanan, juga pendukung lainnya sudah disiapkan seperti pemadam kebakaran, kemudian juga genset PLN, kemudian mobil derek, tempat parkir juga tadi sudah dipaparkan oleh Polri untuk rekayasa jalan juga sudah dijelaskan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi. Kami dengan Pak Panglima ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik, karena berdasarkan informasi dari panitia sampai saat ini kurang lebih hampir 87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap jemaah, bagaimana proses penjemputannya, dan juga tentunya pengaturan parkir dan rekayasa lalu lintas yang harus dilaksanakan. Dan tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat karena memang ini akan dihadiri dalam jumlah besar dan tentunya akan ada pengaturan lalu lintas yang juga tentunya ini akan sedikit membuat kemacetan. Oleh karena itu kami sudah minta kepada jajaran lalu lintas khususnya untuk menginformasikan ke masyarakat tentang rute-rute alternatif yang bisa digunakan selama proses kegiatan. Jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Salah satunya kelompok paduan suara Keuskupan Agung Jakarta yang terus berlatih menjelang Misa Akbar pada Kamis besok. Meski panas terik, kelompok paduan suara Sekeuskupan Agung Jakarta tetap bersemangat melantunkan lagu pujian yang akan digunakan dalam Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Tidak hanya dari Jakarta, sebanyak 600 peserta paduan suara juga berasal dari Bogor, Banten, Bandung, dan Yogyakarta yang nantinya akan mempersembahkan penampilan terbaik dengan 24 lantunan lagu pujian.
Selain berlatih, mereka juga akan menjaga kondisi fisik agar prima saat bertugas di Stadion Gelora Bung Karno besok. Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ini adalah rahmat yang sangat luar biasa. Kurang lebih kita berlatih secara bersama-sama, secara total itu 2 minggu terakhir ini. Tetapi setiap unit paroki semua berlatih secara mandiri. Sudah sekitar 1-2 bulan lalu. Ya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di kawasan Stadion GBK Jakarta. Selamat sore Kevin, seperti apa persiapan menjelang Misa Akbar besok? Ya, selamat sore Valeri dan pemirsa. Terkait dengan persiapan Masa Agung di Gelora Bung Karno Jakarta pada esok sore, kami melihat bahwa persiapan masih dilakukan GR atau gladi bersih yang dilakukan oleh sejumlah pihak, baik dari panitia maupun juga dari pengisi acara. Dan benar sekali, seperti yang Anda sampaikan tadi, salah satunya adalah dari pengisi paduan suara. Dan juga selain itu kami mantau bahwa pada saat proses masuk ke tempat ini bahwa tetap dijaga dengan ketat, yang mana terkait dengan dilihatnya adanya ID atau penanda bagi para pihak yang berkepentingan untuk bisa masuk. Dan juga memang Valeri tidak hanya terkait dengan persiapan GR, tapi juga tadi ada kedatangan dari Kapolri dan juga Panglima TNI yang memastikan bahwa Misa Agung dengan Paus Fransiskus pada esok sore akan berjalan dengan baik. Dan memang selain itu juga ada persiapan yang dilakukan oleh para misdinar Misa Paus Jakarta, yang mana tadi kami juga melihat turut serta dalam proses gladi bersih atau GR tersebut. Dan Valeri, untuk mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan tadi oleh para misdinar dari Keuskupan Agung Jakarta, saya akan bertanya kepada salah satu perwakilan ya. Ada Elizabeth Dewi di sini. Selamat sore Dewi. Bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana tadi kamu dan juga teman-teman misdinar lain melaksanakan proses GR, dan bisa dijelaskan nggak misdinar itu apa sih sebenarnya? Silakan. Oke, baik. Selamat sore. Jadi, misdinar itu adalah pelayan liturgi yang tugasnya itu secara umum membantu imam atau romo dalam perayaan Ekaristi. Nah, untuk di GBK ini pada Misa Paus, tugas kita adalah mendampingi imam atau romo pada saat penerimaan hosti atau komuni. Ini kalian dari Keuskupan Agung Jakarta ada berapa nih yang ikut serta? Kurang lebih dari Keuskupan Agung Jakarta, misdinar yang turut serta ada 1.100 misdinar. Itu hanya di Jakarta aja? Iya, hanya di Jakarta. Oke. Tadi pada saat proses persiapan, kira-kira di titik-titik mana saja dibagi untuk para misdinar ini? Sebenarnya karena GBK ini kan ada 2 gedung ya, jadi ada stadion utama GBK sama ada stadion Madia. Nah, teman-teman dari 1.100 misdinar ini dibagi nih, ada yang dari gate 1 sampai gate 40 sana mengelilingi stadion utama GBK. Terus ada juga beberapa yang di stadion Madia. Terkait dengan proses pemilihan tentu juga tidak sembarangan begitu ya untuk bisa bertugas besok di Misa Agung. Bagaimana kemarin atau pada saat proses seleksinya bagi para misdinar ini? Dari paroki, kebetulan kami dari paroki Cililitan. Paroki Cililitan itu ada 16 misdinar yang ikut serta dalam tugas misdinar di Misa Suci Bapak Paus. Jadi pemilihannya itu berdasarkan dari ketua misdinarnya, kemudian diseleksi lagi melalui seksi liturgi. Oke, baik. Ini mungkin sedikit aja harapan dan juga apa perasaannya bisa menjadi salah satu perwakilan dan bisa mengikuti misa bersama dengan Paus Fransiskus, seperti apa? Yang pasti seneng banget karena ini pertama kali dan juga menjadi pengalaman yang berharga seumur hidup saya. Terus juga harapannya semoga toleransi di setiap bangsa, di setiap negara bisa tercipta dengan baik. Oke, terima kasih Elizabeth Dewi dan juga teman-teman semua. Sukses bertugas sebagai misdinar besok di Misa Agung Paus Fransiskus. Terima kasih. Selamat sore ya, sehat-sehat selalu. Ya, Valeri, memang dapat saya informasikan juga bahwa besok misa akan dibuka gate-nya atau pintu masuk di GBK ini jam 12 siang. Jadi dipastikan bagi pemirsa di rumah yang akan masuk atau mengikuti misa ini bisa mempersiapkan diri dan bisa datang lebih cepat untuk mengantisipasi penuhnya ataupun padatnya pada saat prosesi masuk. Dan juga nanti pada pukul 15.00 bahwa diinformasikan ini pintu akan segera ditutup karena rencananya pada jam 16.30 ini Paus Fransiskus akan segera masuk di ruangan VIP dan
jam 17 atau jam 5 sore ini misa akan segera dimulai. Dan juga bagi Anda dipastikan untuk sudah mendapatkan gelang atau penanda yang mana itu sebagai syarat untuk bisa mengikuti Misa Agung Jakarta pada esok hari. Dan juga nantinya bagi Anda dipastikan untuk tidak membawa kendaraan pribadi karena memang ini dibatasi untuk kantong-kantong parkirnya dipastikan hanya bagi undangan atau memang orang-orang yang berkepentingan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti Misa Agung Jakarta ini. Terima kasih Valeri, demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Kevin. Pemirsa, puluhan umat Katolik dari Gereja Paroki Santa Maria di Kota Jombang, Jawa Timur mulai berangkat ke Jakarta pada hari ini. Mereka akan mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis besok. Puluhan umat Katolik dari Gereja Paroki Santa Maria di Kota Jombang, Jawa Timur mulai berangkat ke Jakarta hari ini. Setelah melakukan upacara kecil dan doa bersama di aula gereja, kemudian mereka langsung naik bus yang akan mengantarnya ke Jakarta untuk mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus besok. Total ada sekitar 60 orang umat Katolik yang berangkat dari Jombang. Nantinya mereka akan bergabung dengan 2.000 lebih umat Katolik dari seluruh Jawa Timur dalam Keuskupan Surabaya. Kami dari Paroki Santa Maria Jombang akan berangkat menuju ke Jakarta untuk mengikuti Misa Akbar bersama Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024 di Gelora Bung Karno. Berapa banyak ini rombongan yang berangkat dari Jombang? Rombongan yang berangkat dari Jombang adalah 68 orang dengan 30 orang berangkat secara mandiri dan 38 orang berangkat bersama rombongan bis. Dengan mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, umat Katolik merasa senang karena menjadi pengalaman yang luar biasa karena bisa merasakan misa dengan pemimpin Katolik nomor 1 di dunia. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal ini dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut serta sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya, namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Dia coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, kalaupun itu kita punya sendiri, kalaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan seperti itu, silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, KPK akan memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Sementara itu, politisi PSI Grace Natali mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang yang menghilang usai jadi sorotan. Usai jadi sorotan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono menghilang. Bahkan sejumlah politisi PSI pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Kaisang. Pribadi sih. Itu kan terkait dengan mendingan tanya beliaunya langsung. Iya. Aku udah nggak disuruh. Ya, kayak Ini soal yang kejar yang itu. Yang soal Mas Gibran sih, kalau Mas Gibran sih yang rame kemarin sih di Kan belum pasti ya, nggak tahu itu punya beliau apa enggak. berarti harus diverifikasi dulu. Dipastikan dulu. Yang itu lebih penting jam. Mas Kaisang sekarang di mana? Iya sih, sekarang di mana sih Mas Kaisang? Nah, saya udah nggak di struktur, jadi nggak mantau hari-hari. Cek dulu, ntar salah lagi informasi saya dari saya. Masih di US? Belum saya cek. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk klarifikasi. Klarifikasi ini guna mencari jawaban apakah fasilitas yang diterima Kaisang ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kini KPK tengah menyusun daftar pihak yang akan diperiksa. KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara. Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Sementara itu, orang dekat Kaisang sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran menyebut Kaisang merupakan seorang pengusaha yang wajar bila menumpangi jet pribadi. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu loh. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sebelumnya, dugaan gratifikasi berkembang usai Erina Gudono mengunggah foto pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat di media sosial. Diketahui, pesawat itu merupakan jenis Gulfstream G650ER milik perusahaan besar yang menjalin kerjasama dengan Pemkot Solo saat masih dipimpin kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto. Selamat sore, Mas Tessa, apa kabar? Selamat sore, Mbak Valerie, kabar baik. Baik, Mas Tessa, sejauh ini bagaimana perkembangan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang? Ya, baik. Dapat kami sampaikan untuk memperjelas pengetahuan masyarakat juga bahwa ada dua hal terkait isu gratifikasi saudara K di sini. Yang pertama, isu gratifikasi yang sudah masuk bahannya ke Direktorat Gratifikasi. Yang kedua adalah isu pelaporan yang dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama dari MAKI, yang kedua dari UNJ. Nah, pada saat informasi disampaikan oleh Bapak Alex Marwata terkait klarifikasi dari pihak saudara K menghimbau untuk melakukan klarifikasi, di situ belum ada laporan dari dua pihak yang tadi sudah saya sebut.
hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, sudah dalam beberapa hari belakangan ada laporan dari Maki dan UNJ, dan saat ini laporan tersebut sudah sampai di tahap penelaahan di Direktorat PLPM atau pengaduan masyarakat, penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Dan untuk itu diputuskan maka fokus penanganannya saat ini difokuskan di Direktorat PLPM, di mana nanti akan ditelaah. Yang pertama dilakukan verifikasi dokumen, yang berikutnya akan dilakukan penelaahan, dan tahapan selanjutnya akan dilakukan pengumpulan informasi atau bahan keterangan. Nanti setelah itu bila dinyatakan layak, maka dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyelidikan. Namun bila belum cukup bukti, maka dari pihak PLPM akan meminta pihak pelapor untuk bisa mengumpulkan dokumen pendukung lagi untuk melengkapi. Jadi sampai dengan saat ini sekarang fokusnya adalah untuk isu gratifikasi saudara K sudah diterima dan difokuskan di Direktorat PLPM. Kaisang akan diundang ke KPK dalam waktu dekat ini, Mas Tessa? Ya, nanti akan bergantung pada proses penelaahan. Akan dilihat nanti pihak-pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi atau dimintai keterangan. Jadi saya tidak bisa berasumsi pihak-pihak mana saja, nanti kita tunggu saja prosesnya. Oke, sejauh ini dari laporan Maki dan UNJ ini, barang bukti apa yang diserahkan kepada pihak KPK? Informasinya ada beberapa dokumen ya terkait MOU. Ini info yang kami dapatkan dari media juga ya, oleh saudara pelapor. Ada dari Shopee atau Garena, dan itu nanti akan ditelaah dan dipelajari. Oke, baik. Dari pihak Kaisang sendiri, Mas Tessa, apakah ada inisiatif menghubungi KPK untuk mengklarifikasi berita viral ini? Ya, sampai dengan saat ini tidak ada info yang saya dapatkan bahwa saudara K akan melakukan klarifikasi sendiri atau menghubungi KPK terkait klarifikasi. Nah, ini agak berbeda juga sebagaimana yang tadi sudah ditayangkan oleh iNews oleh saudara BN ya, yang merupakan ipar dari saudara K, di mana yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi karena yang bersangkutan adalah masuk kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oke, terkait Bobi Nasution sudah melakukan klarifikasi artinya ke KPK terkait jet pribadinya, Mas Tessa? Ya, yang tadi saya lihat tayangannya, saudara BN sudah menyampaikan inisiatif untuk bersedia dimintai keterangan dan diperiksa. Tentunya hal ini merupakan hal yang bagus. Dari Direktorat Gratifikasi sendiri saat ini masih mengumpulkan bahan-bahan untuk bisa ditindaklanjuti. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada komunikasi antara staf dari Direktorat Gratifikasi ke pihak saudara BM. Baik, sejauh ini Mas Tessa, dari laporan dan juga barang bukti yang disampaikan oleh Maki dan juga UNJ dan juga dugaan gratifikasi yang sempat diselidiki KPK, apakah sudah ada potensi pelanggaran yang dilakukan Kaisang terkait jet pribadi ini? Ya, tentunya nanti kita harus melihat hasil penelaahan terlebih dahulu. Saya pikir ini bisa kita kawal sama-sama. Apabila masyarakat juga memiliki informasi apapun yang masih ada kaitannya dengan laporan yang sudah beredar luas, pihak PLPM terbuka untuk menerima info-info tersebut yang menambah kekayaan alat bukti ya, atau dokumen pendukungnya. Oke. Baik, Mas Tessa, selain Kaisang yang bisa saja dimintai klarifikasi terkait jet pribadi ini, siapa lagi pihak-pihak yang bisa diperiksa oleh KPK? Ya,
Nanti kita tunggu proses setelahnya, Mbak Valerie. Kembali lagi, saya pribadi tidak memiliki akses informasi ke pelaporan atau pengaduan yang masuk maupun di tahap penyelidikan. Jadi karena sebenarnya sifatnya rahasia antara pelapor dengan penerima laporan. Jadi seharusnya ini tidak terekspos keluar, namun karena memang pelapor sudah menyampaikan, nanti kita tunggu saja apakah ada pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan. Dalam hari ini mungkin pihak swasta maupun pihak penyelenggara negara yang lainnya. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi ini berlaku untuk umum. Kenapa kita juga menghimbau pelapor untuk tidak sering-sering menyampaikan ke media bahwa saya sudah melapor. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya apabila ini ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, maka alat bukti yang dibutuhkan tidak hilang apabila pelapor ini menyampaikan, oh saya sudah melaporkan si A atau saya sudah melaporkan si B, maka ada potensi bahwa si A dan si B ini begitu dia mengetahui, oh saya dilapor, maka dia bisa ini akan mengganggu prosesnya ya, Mas. menghilangkan barang bukti atau melarikan diri demikian. Baik, Mas Tessa, terima kasih banyak atas informasinya. Kami nantikan update penanganan selanjutnya. Terima kasih, juru bicara KPK Tessa Mahardika. Sehat selalu, selamat sore. Polisi menangkap dan menetapkan tersangka terhadap mantan Bupati Batubara Zahir dalam kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus tersangka, KPU Sumut menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024 hingga 2029, Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias oleh pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPU Sumatera Utara menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan. Ada Bapak Son atas nama Pak Zahir ya yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum, kecuali memang statusnya itu terpidana. Sebelumnya, meski telah menyandang status tersangka, Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bacagub Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Dalam pertemuan ini, Foke mengajak keduanya berkeliling Museum MH Tamrin Jakarta Pusat untuk lebih memperkenalkan kota Jakarta. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Ketiganya memilih bertemu di Museum MH Tamrin Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Pramono dan Rano juga menyerap sejumlah aspirasi dari Gubernur Jakarta periode 2007 hingga 2012 ini.
Yang paling rumit di Jakarta selain transport udara dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan, dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada. Sementara itu pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK juga bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi, Situ Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Foke memberikan sejumlah wejangan kepada RK agar selalu amanah bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta serta dapat mencintai warganya. Satu, tentu harus amanah ya, jadi pemimpin. Kedua, harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya, karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner, ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya, beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan, setengahnya saya belum paham, yaitu tentang budaya, tentang hal-hal yang sifatnya sosiologis tadi disampaikan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal penuh pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah ke KPU di sejumlah wilayah. Partai Perindo berharap para calon kepala daerah yang diusung ini bisa membawa daerahnya menjadi lebih maju dan sejahtera. Pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Madiun yang diusung Partai Perindo dan Golkar, Boni Laksamana, Bagus Rizky Dinarwan mendaftarkan diri ke KPUD Kota Madiun. Pasangan calon pemimpin muda ini bersama para pendukungnya juga menggelar doa bersama dan meminta restu orang tua masing-masing. Tentunya kami Bonus akan terus melakukan tatap muka dengan berbagai kelompok masyarakat, elemen masyarakat, warga langsung. Kita juga terus ingin berkomunikasi langsung sehingga terus aspirasi, serap permasalahan. Sementara itu, di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, paslon yang diusung oleh Partai Perindo, PDIP, dan Gerindra, Sakarias dan Endang Susilawati, resmi mendaftar ke kantor KPUD setempat. Program prioritas kami adalah infrastruktur, jalan, peningkatan ekonomi, di sisi lain juga pendidikan, kesehatan. Sementara di Palangkaraya, pasangan bakal calon wali kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fairit Naparin dan Ahmad Zaini mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum daerah setempat dengan dukungan 14 partai politik termasuk Partai Perindo. Yang paling pasti adalah melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dan salah satunya juga adalah memberikan tambahan masukan dari hasil kita bersosialisasi kepada masyarakat. Yang paling penting adalah bahwa visi dan misi tersebut direncanakan yaitu dari bottom up. Partai Perindo akan mendukung penuh setiap calon kepala daerah yang diusung dan didukung untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara iNews. Adu mulut dipicu soal tudingan campur tangan Presiden dalam pilkada. To the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Oke, kita berikan kesempatan loh. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu.
Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang Ya, kali ya. lebar, Oke, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini saya mau terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pemirsa, hari ini 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki jalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Jalannya sidang diwarnai tangis haru keluarga para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi.
Keenam terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi nggak? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana kasus Vina, Bang Otto Hasibuan. Selamat malam, Bang Otto. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik nih, baru selesai sidang nih. Oke, baru selesai sidang. Sidangnya lumayan panjang, Bang Otto. Tadi ada apa? Hal-hal apa saja yang disoroti yang terjadi di dalam sidang? Ya, sidangnya panjang memang, mulai jam 10 pagi baru selesai ini, sudah hampir jam berapa ini? Hampir jam 6.30 ya, cukup lumayan panjang lah ya. Hanya diskor 1 jam aja tadi. Jadi memang tadi banyak diskusi-diskusi dan banyak yang disampaikan oleh majelis hakim karena majelis hakim meminta agar sidang ini dilakukan secara tertutup. Jadi kami mengajukan keberatan dengan berbagai alasan. Ya terus sengaja sebenarnya saya bisa memaklumi alasan daripada hakimnya ya. Dengan alasan bahwa memang di dalam prinsip hukum di KUHP itu disebutkan bahwa prinsip hukum itu kalau persidangan itu harus terbuka untuk umum, kecuali ya kalau ada berbau asusila. Itu pendapat dari majelis hakim yang saya juga hargai dan saya dapat pahami sebenarnya. Nah, tetapi kami juga memohon kepada majelis, pertama karena yang kita ajukan ini adalah soal PK ya kan. PK di mana yang kita ajukan ini persoalan adanya novum, kehilangan hakim, dan adanya putusan hakim yang bertentangan satu sama lain, dan tidak lagi mempersoalkan secara substansial, material, perkaranya, rangkaian-rangkaian peristiwa perbuatan itu kan tidak lagi kita bicarakan di dalam kasus ini, sehingga sedikit berbeda dengan perkara di tingkat pertama. Dan kedua alasan kita juga bahwa alasan ini kan memang sudah terbuka untuk umum, kasusnya Saka Tatal juga terbuka untuk umum, dan masyarakat juga sudah melihat ini di televisi secara terbuka. Saya pikir tidak ada salahnya kalau ini terbuka untuk umum gitu. Dan kemudian tadi hakimnya akhirnya sependapat mengambil jalan keluar yang menurut saya bijak ya, majelis hakimnya bijak ya. Artinya kita putuskan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, tapi kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan asusila, kita akan persidangan itu akan ditutup gitu loh. Itu sebabnya tadi ketika kami membacakan permohonan PK kami, ada hal-hal yang berbau asusila kami tidak bacakan. Kita skip itu persoalannya. Jadi itu yang terjadi tadi, makanya agak sedikit lama. Di samping sedikit juga ada soal administrasi, yaitu surat kuasa yang harus kita sampaikan,
diikuti dengan bukti-bukti adanya berita acara sumpah dan sebagainya. Itu yang membuat sedikit lama tadi. Oke, Bang Oto, terkait dengan materi sidang, novum apa saja yang disiapkan dan juga saksi, ada berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang? Alasan kami mengajukan PK ini ada 3 hal. Pertama ada novum, ya. Kedua ada kehilafan hakim. Ketiga ada putusan yang bertentangan satu sama lain. Nah, kalau berbicara novum, seperti kita tahu, novum itu maksudnya adalah bukti baru atau keadaan baru, yaitu bukti atau keadaan baru yang sebenarnya pada waktu perkara itu berjalan dulu di tahun 2016, itu sebenarnya fakta-fakta itu sudah ada. Tetapi kami tidak temukan pada waktu itu, baru ditemukan sekarang setelah kita mengajukan PK ini. Nah, antara lain novumnya umpamanya, ada keadaan, ada fakta baru di mana contoh Liga Akbar dan Saudara Dede dulu di dalam berita acaranya mengatakan di waktu diperiksa yang kemudian dibawa ke pengadilan, mereka mengatakan ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembunuhan maupun adanya indikasi-indikasi adanya pelemparan-pelemparan batu, yang indikasinya terjadinya ada perkosaan dan sebagainya. Padahal fakta itu tidak ada, ya kan? Jadi kalau fakta itu tadinya pada waktu dulu diceritakan oleh Dede bahwa tidak ada fakta itu, maka pasti hakim memutuskan kasus ini bebas, ya kan, atau lepas, ya. Tapi kami menentukan harus freeze frag karena tidak ada kasus pembunuhan gitu loh. Nah, kenapa kami harus ajukan sekarang? Karena baru sekarang kemudian baru kita tahu ada fakta-fakta dan keadaan baru tadi itu yang kita sebut novum. Nah, karena kita baru kita tahu sekarang, barulah sekarang kita mengajukan permohonan PK ini di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Itu persoalannya. Jadi 3 fakta itu tadi kita sampaikan. Nah, kalau boleh saya bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Dari 3 hal ini secara umum sudah berkali-kali kami sampaikan di beberapa media. Tetapi ada satu hal yang betul-betul memang hal ini kami ingin lebih secara eksplisit, kami ingin sampaikan secara terbuka dan mendapatkan highlight dari masyarakat bahwa di dalam permohonan kami ini, kami juga menyatakan bahwa selama persidangan, selama penyidikan, ketika para tersangka yang kemudian terpidana ini dan sekarang menjadi pemohon PK ini diperiksa di polisi, di penyidik, mereka itu tidak didampingi oleh para advokat, tidak didampingi oleh pengacara. Hal mana menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, kalau seseorang tersangka diperiksa di penyidik, padahal kepada dia ada ancaman hukuman 5 tahun atau lebih daripada 15 tahun, maka penyidik wajib menyediakan advokat kepada tersangka ini. Nah, dengan ancaman, kalau tidak disediakan pengacara, maka berita acara itu dianggap sah dan mereka itu bisa dibebaskan. Itu adalah beberapa putusan Mahkamah Agung yang kami ketahui diputuskan menjadi jurisprudensi. Nah, faktanya para terpidana ini waktu di polisi tidak didampingi oleh pengacara. Nah, di dalam putusan Mahkamah Agung itu meskipun dari awal meskipun dia didampingi di waktu di polisi di persidangan, ya, meskipun dia didampingi di persidangan, tetapi kalau dari awal dia tidak didampingi oleh pengacara, akibat hukumnya itu dia bisa dinyatakan bebas. Nah, ini yang tidak pernah eksplisit menonjol secara terbuka dibicarakan di publik. Nah, ini sekarang secara terbuka saya ingin membukanya sebagai edukasi kepada masyarakat. Kalau ada warga negara di Indonesia ini yang ditangkap atau diperiksa oleh penyidik, padahal dia diancam hukuman 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, bahkan 15 tahun seperti kasus yang ini, maka itu tidak boleh. Ya, penyidik wajib menjadikan pengacara kepada mereka. Ini yang dikenal di dalam secara umum di dalam Miranda Rules. Ada Miranda Rules, ya. Miranda Rules itu adalah aturan yang sudah diadopsi oleh KUHP kita, di mana seseorang tersangka wajib mendapat penjelasan dari penyidik bahwa dia berhak untuk menggunakan hak ingkar, ya.
dia bisa menggunakan hak ingkar. Nah, kalau di Miranda Law disebutkan the right to be silent, untuk diam gitu ya, atau hak diam. Dia juga tersangka juga berhak untuk diam juga. Baik. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan juga berhak, ya kan? Nah, itu hak-hak dia dan termasuk dia mendapatkan seorang pengacara. Nah, kalau itu tidak bisa berikan, maka sanksinya adalah dia harus dibebaskan gitu. Baik. Penting sekali. Ini penting sekali informasinya kepada masyarakat, tidak hanya dalam kasus ini namun juga informasi pada masyarakat secara umum. Kita pantau terus nanti jalannya sidang akan seperti apa. Terima kasih Pak Oto Hasibuan sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat malam. Sehat selalu Pak Oto.